agak teknis yang terakhir tadi, manajemen pengolahan sampah. Dan selanjutnya dilanjutkan oleh Dr. Bapak Mulyanto Diharjo. Jadi beliau ini sebagai aktivis kelola sampah melalui dengan metode Maggot BSF. Nah, ini seperti apa? Karena beliau sebagai aktivis bank sampah di Kota Bekasi, nanti mungkin akan kita simak bersama. Kepada beliau kami persilahkan, Pak Mulyanto. Siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada Pak Moderator, Katri. Yang saya hormati Ketua ALIPS, Mas Tok, Dr. Mas Totoyib, juga yang saya hormati dari MUI, Pak Hidayat. Oh, oke. Nama. Oh, gede. Kepada semuanya, mudah-mudahan kita hari ini berkah dari pertemuan webinar yang diselenggarakan oleh ALIPS pada hari ini. Saya langsung pada materi saja ya Pak Pi ya. Ya, mangga Bapak. Bisa dibantu slide-nya Pak? Baik. Oke, nama saya Mulyanto. Saya lebih suka dikenal sebagai praktisi kelola sisa makanan dengan Maggot BSF. Kebetulan saya saat ini menjadi salah satu pengurus di Bank Sampah Kota Bekasi. Kemudian ikut komunitas ALIPS yang sangat luar biasa. Saya ada komunitas juga di sini, Gala Potensi dan pengelolaan sisa makanan dengan Maggot. Langsung saya kasih judul dalam materi ini adalah balik Mas Tri. Kelola sisa makanan atau sering disebut sebagai sampah organik dapur rumah tangga dengan Maggot BSF. Next. Jadi pada dasarnya makanan dan bahan makanan organik di dapur setiap hari selalu ada sisa. Seperti nasi, sayur matang, lauk pauk, buah-buahan, roti, jajanan, dan sebagainya. Jeroan ikan, apalagi itu, sayur-sayuran bumbu yang dan lain sebagainya. Next. Pengelolaan sampah. Nah, teman Bapak Dokter Mas Totoyib. Saat ini menurut kami ini adalah biang masalah sampah dari hulu ke hilir. Ya. Ketika sisa makanan dan sisa bahan makanan S2-nya enggak, SMA sama S1-nya Pak. Ada. SMA bareng, S1 bareng, S2-nya enggak. Ada yang lain Mas Tri suaranya? Dibantu dulu. Oke, saya lanjutkan. Nah, saat ini seperti yang kita tahu, sampah sisa makanan dan bahan makanan itu adalah menjadi biang masalah sampah dari hulu ke hilir. Kalau dicampur di bak sampah, volume jadi banyak. Kemudian pada gambar berikutnya, kita juga sering mendapatkan tumpukan sampah ya, di pinggir jalan, hingga akhirnya numpuk di dalam skala kecil di rumah tangga. Sampah sisa makanan adalah biang kotor, bau, lalat, tikus, dan kerap diberantakan sama kucing. Ini berpotensi membuat penghuni rumah juga bisa emosi, saling menyalahkan satu dengan yang lain. Next. Next, Patri. Jadi, ada apa dengan sisa makanan rumah tangga saat ini? Tiap hari semuanya rumah tangga memproduksi biang kotor, bau, lalat, tikus, dan diberantakan kucing. Pemicu memperbesar volume sampah di bak sampah atau di TPS atau TPA. Jadi yang numpuk itu sebetulnya karena ada sisa makanan atau sampah organik. Merupakan sumber masalah terbesar dari hulu ke hilir. Relatif masih sedikit yang mengelolanya dengan ramah lingkungan, utamanya yang di perkotaan.
sebetulnya sisa makanan ini memiliki kandungan gizi tinggi sesuai asupan pemilik rumahnya. Bagus untuk bahan pakan ternak, dalam hal ini adalah maggot ataupun hewan, unggas, dan juga dibuat kompos. Next. Lanjut, Pak Tri. Saya sebetulnya lebih suka menyebut sisa makanan itu bukan sampah sebelum dibuang ke tempat sampah. Karena kita masih berani megang, belum jijik ya, belum kotor. Asal tidak dibuang dan tidak bercampur dengan sampah. Sumbernya jelas dari makanan dan bahan makanan yang bersih dan bergizi. Maka kalau bisa dikelola dengan baik dan bisa dimanfaatkan, ini akan bisa mencegah masalah besar yang ada di sampah. Jadi jangan buang sisa makanan, kelola dan manfaatkan salah satunya untuk pakan ternak maggot BSF. Lanjut, Pak Tri. Nah, jadi dengan mengelola sisa makanan, khusus sisa makanan dan sampah organik dapur ini, maka akan menghasilkan lingkungan rumah yang bersih dan nyaman. Kemudian mencegah terjadinya masalah besar sampah, yaitu tumpukan sampah, baik di TPS maupun di TPA. Kemudian yang ketiga, bisa untuk maggot atau untuk ternak maggot dan kasgotnya atau kompos memiliki nilai ekonomi karena bisa dimanfaatkan atau dijual. Itu tolong lihatin, Mas. CH4. Lanjut, Mas Tri. Ini cara memilah sampah. Tadi sudah disebutkan oleh Pak pembicara kedua, Pak Hidayat, bahwa kita harus memilah sampah ya supaya sampah tidak numpuk. Bisa untuk mendapatkan sisa makanan dengan memilah sisa makanan ini otomatis sampah yang lain tidak akan kotor. Nah, caranya apa? Mulai dari dapur. Pisahkan sisa makanan dengan mangkok, letakkan di samping bak cuci piring tempat yang relatif tepat ya. Seperti ada di gambar. Ini ada wastafel, lalu kemudian ada mangkok sisa makanan. Kalau sebelah kanan adalah sampah-sampah anorganiknya. Sehingga sampah sebelah kanan tidak pernah dikunjungi oleh laler, tikus maupun kucing. Sementara yang sisa makanan ini langsung kita masukin ke tempat yang berikutnya, yaitu untuk persiapan makan maggot. Lanjut, Pak Tri. Ini partisipasi warga di lingkungan saya. Terima kasih kepada para warga di sini yang sudah selalu menitipkan sisa makanannya. Ada yang ditaruh di pagar dan dicantolin, ada yang langsung dimasukin ke drum penampungan sisa makanan. Lanjut, Pak Tri. Ini drum-drum kita yang cukup lumayan banyak. Saya memiliki kapasitas 1 ton, 1,1 ton jika penuh semua. Jadi warga di lingkungan saya sudah terbiasa. Ada kurang lebih 100 kakak yang sudah memberikan atau memisahkan sisa makanan dari rumahnya. Lalu kemudian ada yang langsung mengirim ke tempat saya, ada yang juga diambil oleh petugas khusus sisa makanannya saja. Lanjut. Nah, ini adalah kandang maggot ya. Kalau yang sebelah sana itu kandang lalat BSF. Lanjut. Ini kandang lalatnya. Yang sebelah kiri kandang lalat, di bawah ada kolam lele. Karena maggot bisa buat pakan lele. Lanjut. Ini maggot, siapa dia? Jadi kalau di yang sebelah kiri yang ada, ini adalah maggot sebetulnya adalah yang dikenal adalah secara umum di kita adalah belatung. Belatung, tapi ini jenisnya jenis BSF. BSF adalah black shoulder fly atau lalat tentara hitam. Lanjut, Pak Tri. Nah, ini siklus hidupnya maggot. Dari atas ini sebelah kanan telur maggot 3 hari menetas, kemudian selama 2 minggu, hampir 3 minggu dia menjadi maggot, menghabiskan sisa makanan, sangat rakus mereka itu. Lalu setelah 3 minggu mereka bertapa 1 minggu jadi lalat, kemudian
kawin 2 hari kemudian, setelah kawin jantannya mati, kemudian betinanya 2 hari kemudian bertelur, nyusul mati. Nah, telurnya menetas menjadi maggot bayi, lalu kemudian menjadi maggot besar yang menghabiskan sisa makanan. Nah, kita sangat beruntung punya maggot ini karena sangat rakus dalam menghabiskan sisa makanan sebagai biang masalah sampah. Lanjut, Pak Tri. Kenapa pilih maggot BSF? Ini sudah sangat teruji, relatif simpel cara ternaknya, jenis maggot termasuk jenis decomposer yang rakus, omnivora, dan banyak makanannya. Jenis lalat yang ramah lingkungan, tidak ada bau busuk, adanya bau wangi khas tape matang. Jika pengelolaannya sesuai protap yang benar, tidak ada bakteri patogen di lingkungan penguraiannya. Jika ada maggot BSF, lalat lain tidak berani mendekat, termasuk lalat yang membawa bakteri patogen yang bau tidak enak. Memiliki nilai ekonomi tinggi, sehingga sangat potensial untuk dibudidayakan. Jadi maggot BSF itu bagus buat pakan lele atau pakan ikan, atau bahan pelet, bisa juga untuk kosmetik. Masih agak ragu menyebutnya, tapi sebetulnya bisa dikonsumsi karena kandungan protein dan lemaknya tinggi. Kemudian sisa F-nya adalah kompos yang bisa dipakai buat tanaman organik. Lanjut, Pak Tri. Nah, tahap-tahap kelola makanan, tahap-tahap kelola sisa makanan untuk pakan ternak maggot. Yang pertama, membuat penempatan sisa makanan di rumah. Kemudian yang kedua, ada tahap-tahap dalam ternak maggot. Jadi saya tekankan di sini, ternak maggot itu relatif simpel, hanya tantangannya adalah bagaimana persediaan makanan maggot itu selalu kontinu. Tantangan ternak maggot adalah makanannya yang tidak bisa kontinu. Sehingga di sini sangat bagus ketika sisa makanan sebagai bahan makanan maggot bisa dikoleksi, bisa dikumpulkan, dan bisa kontinu untuk persediaan pakan maggot. Lanjut, Pak Tri. Nah, yang pertama, siapkan pakan maggot. Tadi udah sebutkan di depan. Pastikan suplai makanan cukup. Ya. Pastikan suplai makanan cukup. Siapkan tempat tertutup, ember, drum untuk fermentasi. Siapkan fermentor seperti E4. Kemudian yang 4, letakkan sisa makanan dalam tempat tersebut sebelum dikasihkan maggot atau sebelum maggot siap. Jika maggot sudah siap, bisa langsung dikasihkan ke maggot. Maggot suka dengan pakan yang lunak, yaitu jenis bubur yang berserat dan keras akan disisakan. Ini gambarnya, Pak. Penyisaan, pemilah pastikan bahwa ada drum di sini yang banyak untuk persediaan pakan. Lanjut, Pak Tri. Nah, ini tahap penetasannya. Jadi yang sebelah kanan di gambar itu adalah ada mangkok atau yang bagian atas. Sebenarnya bukan mangkok itu, plastik yang ada lubangnya di bawahnya. Nah, kemudian telur-telurnya ditaruh di atasnya. Di bawahnya ada sisa makanan. Nanti 3 hari akan menetas. Yang atas saya kasih buah nangka, yang bawah kulit pisang. Jadi dalam penetasan ini kita cukup menyiapkan nampan yang agak besar, mungkin ukuran berapa ya? 20-40 cukup untuk penetasan. Kemudian siapkan sisa makanan lunak seperti sisa kulit buah atau bubur. Kemudian siapkan selembar kertas kering untuk naruh telurnya. Ya. Dalam waktu 2-3 hari dia akan menetas dan akan ke bawah. Nanti akan kelihatan kecil-kecil putih. Lanjut. Ini perbesaran maggot. Setelah
2 hari lahir dia dipindah ke tempat kotak ya, kotak seperti ada di gambar ini. Di sebelah kanan ada kotak kayu. Akan bagus kalau memakai jenis bahan plastik atau ember supaya tidak mudah rapuh ya. Siapkan tempat kisaran ukuran kotak ukuran 40-60 kali 15. Jadi tingginya kurang lebih 15 cm. Kalau lebar dan panjangnya bebas. Tidak baku sesuai kebutuhan. Hanya kalau terlalu besar ngangkatnya berat. Kemudian letakkan di tempat yang relatif gelap dan aman dari hama. Perlu diketahui, maggot ini sangat disukai sama predator seperti kadal, termasuk tikus suka sekali. Sehingga kalau tidak ditutup pakai, tidak dikasih kawat atau tidak dikasih pembatas, seringkali maggotnya habis. Kemudian setelah siap, pindahkan bayi-bayi maggot pada kotak yang besar. Ya. Berikan pakan sesuai kebutuhan, jaga agar media tidak terlalu tebal. Ketebalan yang ideal adalah 5-7 cm. Kalau kotaknya banyak, biar simpel kita bikin rak-rak seperti yang ada di gambar ini sebelah kanan. Datang lagi, Pak. Lanjut, Pak. Nah, ini panen maggot. Maggot 2-3 minggu. Maggot usia 10-12 hari. Yang bawah itu prepupa. Prepupa itu mau bertapa, mau jadi lalat. Maggot saat ini pasaran di kami 5-6 ribu per kilo. Kalau prepupa saat ini lebih sering dibiarkan untuk menjadi lalat sehingga bisa bertelur. Kalau harga telur kalau beli sekitar 1 gramnya sekitar Rp7.000. Lanjut, Pak. Nah, ini panen yang berikutnya adalah kaskot. Bekas maggot itu menjadi pupuk organik. Lanjut, Pak. Ini panen telur. Gambar sebelah kiri adalah foto lalat maggot sedang mau bertelur. Di sela-sela kayu yang sempit. Lalu yang sebelah kanan telurnya dipisahkan, akan ditetaskan. Lanjut. Nah, saya suka mengatakan bahwa sisa makanan bukan sampah selagi tidak dibuang di tempat sampah. Saya ulangi lagi. Jadi agar sampah kita bersih, sementara kita saat mengelola sisa makanan pun tidak jijik ya. Memanfaatkan sisa makanan untuk pakan ternak maggot sama dengan mencegah mengatasi masalah sampah yang masih serius. Kemudian yang kedua, prospektif mendapatkan pendapatan besar dari ternak maggot BSF-nya. Lanjut, Pak Tri. Materinya cukup sampai di situ. Mungkin ada pertanyaan nanti. Jadi kalau saya bisa menyarankan, kita lakukan dari sekarang, mulai dari rumah, menyangkut kebiasaan kita memilah sisa makanan atau mengelola sampah di rumah, sehingga kita pertama rumah kita bisa bersih dan nyaman, lalu kemudian sisa makan itu kita pakai buat ternak maggot, yang maggot itu bisa kita manfaatkan sebagai pakan ternak atau kita jual untuk kepentingan misalnya ternak lele ataupun bahan pelet. Kira-kira itu, Pak Tri, materinya. Barangkali nanti ada diskusi. Saya bacanya cepat sekali. Terima kasih, Pak Mulyanto. Menarik sekali. Bagi kami ini sesuatu yang sangat baru. Pengelolaan sampah dengan maggot ini. Luar biasa ini. Mungkin nanti akan menarik buat para peserta. Bapak Ibu sekalian, peserta seminar, serta webinar pada hari ini, 3 pembicara sudah menyampaikan materinya, Dr. Mastur, Pak Hidayatri, dan Pak Mulyanto. Ada waktu 30 menit untuk kita diskusi tentang materi yang disampaikan oleh para pembicara.
Silakan, mungkin langsung saja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saya Mas Tri. Pak. Sodik. Oh ya, wah ini Pak Sodik ini juga aktivis sampah ini. Silakan Pak Sodik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat berbahagia siang ini para aktivis Muslim membahas masalah persampahan. Menarik apa yang disampaikan oleh Mas Thoyib, Pak Hidayatri, dan yang terakhir Mas Mulyanto. Siapa? Mas Mulyanto. Saya itu hanya, tapi ternyata sekarang sudah ada fatwa Majelis Ulama. Bahkan yang menjadi kalau dalam Islam nas dan hadisnya udah jelas masalahnya. Mungkin tidak harus banyak dibahas, tetapi bagaimana implementasinya. Apalagi Majelis Ulama sudah membuat fatwa bahwa mengelola sampah ini adalah fardu kifayah. Nah, kalau sampah plastik dosa kita hitung sampai 100 dan 200 tahun, jangan salah. Sampah organik itu bisa, misalnya sampah organik rusak dan menjadi gas rumah kaca. Jadi tidak bisa diampuni bertahun-tahun itu. Selama hidup tidak akan, bahkan ribuan tahun. Karena apa? Akibat buang di Indonesia sampah itu masih dengan walaupun jadi wilayah dan teknologi. Kalau Undang 18 sudah terkan akan Permen 2018. Selengnya salah karena menekan saniter pada 19 saniter belum bisa dilakukan, maka setelah 2018. Nah, benar. Wah, sekali kita salah satu yang kedua itu sudah mengadopsi, tidak. Bagaimana upaya dia baik dan walaupun sudah namanya ada yang menyentuh Rahmati